Saya nonton dari live SDM Now itu. Sudah rame kan? Sudah rame baru tong bicara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jadi dari tadi sore banyak sekali yang kakak, saya minta maaf ya Kak Olva. Terus saya tanya, kenapa minta maaf? Terus mereka bilang, kakak sudah tahu toh, saya tidak usah bilang lagi ya, saya minta maaf saja. Pokoknya banyak sekali yang minta maaf kepada saya dan saya sangat hargai itu. Dan saya cuma bilang saja bahwa saya tidak pernah dendam sama orang lain. Saya tidak pernah dendam sama siapapun. Pokoknya jadi tidak apa-apa, namanya manusia, ada kekurangan, ada kelebihan. Setiap manusia punya kekurangan dan kelebihan. Dan orang-orang yang hujat saya terima. Maksudnya saya terima dengan hal kayak saya tidak peduli gitu. Itu tidak akan menggoyahkan saya. Cuman banyak orang yang merasa sangat tahu persoalan, merasa sangat betul, dan bicara besar sekali, padahal tidak tahu apa-apa, padahal salah, terus besar sekali. Ini yang saya kasihan ya. Jadi, kalau orang bilang orang memaki saya tidak balas karena saya pikir saya itu dari dulu, dari sebelum ada kejadian-kejadian seperti kemarin, saya dari dulu bermasalah dengan siapapun, saya selalu bilang Tuhan, saya seorang muslim, jadi saya bilang ya Allah ya Robbi, saya biarkan Engkau yang membela saya. Saya selalu begitu, jadi saya punya prinsip itu dari dulu, biar Tuhan yang bela saya, biar Tuhan yang bela saya, biar Tuhan yang bela saya. Saya tidak pernah kasih maaf orang dan saya bilang saya kasih maaf kok, tapi saya harap Tuhan balas kok. Tidak pernah, karena saya pikir bahwa buat apa saya kasih maaf orang kalau saya masih berharap Tuhan balas dia. Jadi itu saya punya prinsip ya. Jadi kalau kalian yang tidak tahu apa-apa, saya dengan senang hati menjawab kalau kalian bertanya ya. Dan yang saya sayangkan sekali, yang sangat saya sayangkan sekali adalah banyak sekali orang yang berbicara seakan tahu persoalan, banyak sekali orang yang menggunakan momen ini terus maki-maki saya punya keluarga, maki-maki saya punya kakek dengan nenek, banyak sekali. Dan saya mau bilang saja begini ya, Tuhan ciptakan kitong ini manusia, kita semua manusia ini akal paling atas, pikiran paling atas, otak paling atas untuk dipakai untuk berpikir. Kalau kita belum lihat, kita tidak boleh bicara dulu. Kalau kita belum dengar, kita tidak boleh bicara dulu. Jadi, otak paling atas kenapa? Supaya orang pakai paling duluan. Pakai akal dulu. Habis itu, lihat dulu memastikan, dengar dulu memastikan, baru bicara. Kenapa hati di bawah sini? Supaya sebelum emosi, sebelum bicara sana-sini, maki, emosi, pakai otak dulu. Setelah pakai otak, baru pakai emosi, baru pakai perasaan. Kenapa tangan ada di samping sini? Supaya kitong itu merangkul orang, kitong memberi, kitong baku teman. Itu tangan di sini supaya bisa menggapai orang sebelah kita, merangkul orang sebelah kita. Kenapa kaki paling bawah? Itu tujuannya untuk menginjak-injak, itu paling terakhir digunakan. Jalan pergi, kas tinggal orang, kas tinggal penjelasan, kas tinggal semua ini terakhir digunakan. Akal paling atas untuk dipakai sebelum bicara, kaki paling bawah untuk menginjak-injak orang itu terakhir. Menginjak-injak penjelasan, tidak mau dengar orang itu terakhir. Ini semua sudah disusun oleh Tuhan supaya kita manusia itu berpikir. Kalau tidak pakai otak, pakai hati. Kalau tidak pakai hati, pakai otak. Jangan dua-duanya tidak dipakai. Terus masalah bilang bodok dan SDM now. Yang tidak ada di live itu tolong diam. Karena kalian bicara seakan-akan kalian ada di live itu. Saya mau kasih tahu satu hal kepada kalian bahwa kalian yang baru gabung di sini, yang tidak pernah ikut saya punya live dan baru gabung dan bicara paling besar, adalah kalian yang tidak pernah tahu bahwa saya setiap kali live itu saya baca orang punya komentar.
Siapapun yang bertanya, saya usahakan untuk saya balas. Siapapun yang bicara, saya usahakan untuk saya sapa mereka. Siapapun yang maki saya pun, saya baca begitu. Saya bilang, kayak dia bilang, Olva perempuan ini, saya baca. Olva begini, saya baca. Orang bilang saya, maki saya segala macam, saya baca di live itu. Dan ketika orang bilang saya, maki saya sampai dia bilang bodok dan semuanya, saya bilang, oke, dada bodok, saya kasih mati. Jadi itu penggalan video yang mereka bikin dan memprovokasi orang-orang yang lainnya. Habis itu saya mau bilang kepada kalian bahwa saya ini banyak mata sedang tertuju kepada saya, banyak mata yang mencari-cari. Saya punya Slack di mana dorang bikin video. Ada video yang saya lihat saya pegang bendera West Papua. Itu ada dari mana saya tidak tahu, tapi saya tidak pernah lakukan itu. Ada yang saya pakai topi rasta, gitu. Ada yang saya pakai topi rasta, ada yang saya pakai baju bunga-bunga merah. Saya bahkan tidak tahu ini bagaimana dong bikin video ini. Tapi orang sekarang itu punya kehebatan itu sangat luar biasa di mengedit-edit. Dan saya sayangkan karena mereka gunakan itu dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi saya doakan semoga mereka bisa menggunakan, mereka punya kemampuan mengedit-edit itu dengan hal-hal yang baik. Yang kedua, masalah SDM now. Ada kakak laki-laki, saya lupa dia punya nama siapa, tapi dia punya foto di profile picture dia punya TikTok itu warna merah hitam. Dia komen banyak sekali tentang Papua malam itu. Dia komen, dia bilang bicara merdeka tapi semua masih tukang mabuk di pinggir jalan. Bicara merdeka tapi SDM now. Ini semua saya baca dong punya komen. Jadi, kalian ada nonton saya punya live kah? Kalian tidak nonton saya punya live. Kenapa bicara banyak sekali? Ada nonton saya punya live. Dan orang-orang yang nonton saya punya live semuanya baik sekali. Dan mereka banyak sekali yang kirim saya pesan, kirim saya email, bahkan WhatsApp saya. Dibilang, kakak punya live itu tidak begitu. Jadi saya sayangkan terjadi kesalahpahaman di sini. Yang berikutnya, kalau semuanya tidak paham, tanya, kakak, ini ada begini, betulkah? Kakak, ini bagaimana? Kakak bisa jelaskan kepada saya, kak? Jangan ikut rame, sudah ikut rame, besar baru salah. Belajar untuk bertanya kalau tidak paham, bukan menghujat. Kritik dan saran dan hujat dan membuli itu hal yang tidak sama. Kritik itu ada sarannya, ada solusinya. Kalau hujat, kalau bully itu mental. Jadi, kalau kalian tidak paham, tanya. Beberapa adik-adik, ada mungkin sekitar 4 orang yang saya balas satu persatu. Kakak Olva, begini, ini bagaimana. Itu saya dengan senang hati, saya jawab mereka. Banyak kok yang saya jawab mereka satu persatu. Saya hargai sekali mereka punya pertanyaan-pertanyaan di saya punya DM, saya punya email, dan saya jawab dengan baik. Tapi kembali lagi ya, semuanya yang tidak suka kita tidak akan pernah percaya apapun yang kita bicarakan. Tapi yang suka kita, yang sayang kita, tidak pernah butuh penjelasan apapun dari kita. Jadi, semoga saya bikin video ini, semoga video ini untuk orang-orang yang bisa membuka pikiran, yang open-minded, yang bisa terima bahwa ini saya punya penjelasan. Tapi yang tidak bisa terima, yang tetap tidak suka saya, tidak apa-apa. Kalian mau benci, mau dengki, tidak apa-apa. Saya tidak menjelaskan kepada kalian yang benci saya tanpa alasan. Kalian tidak kenal saya secara pribadi, jadi saya tidak peduli. Kalian punya hidup, di saya punya hidup, tidak ada esensi sama sekali, tidak ada nilai di saya punya hidup. Jadi saya tidak peduli kalian mau tidak suka saya. Saya hanya jelaskan kepada siapapun yang mau membuka hati dan pikiran bahwa ini semua terjadi, membuka hati dan pikiran bahwa ada orang-orang tertentu yang bikin suasana jadi lebih runyam, suasana lebih kacau. Saya sedih sekali, saya sedih dan saya minta maaf karena banyak orang yang
salah paham dan banyak orang yang tidak bisa menanggapi dengan baik ya. Saya minta maaf hal ini terjadi, tapi saya harap besok-besok kalau ada apa-apa itu jangan langsung pakai emosi, jangan langsung pakai marah, tapi tanya baik-baik. Karena saya akan sangat-sangat bahagia dan sangat-sangat terbuka dengan siapapun yang tanya saya baik-baik. Kakak ini bagaimana, kakak itu bagaimana. Dan buat kalian semua yang kayak sekarang ini, ada yang komen-komen, sekarang saya ada live ini juga, sekalian saya live ya, sekarang saya ada live, terus tetap tidak suka dan tetap memanas-manaskan situasi, dan kalian mau bilang saya mau cita-cita jadi menteri, oh terserah, karena apa, saya tidak peduli kalian mau bilang saya punya mimpi apa, saya kasihan sama kalian yang tidak punya mimpi, yang tidak punya semangat untuk bangun pagi, karena saya punya mimpi dan saya kejar, saya punya mimpi. Saya punya mimpi untuk sampai dimanapun. Saya ke Belanda, sekolah di Belanda, saya punya mimpi. Saya masuk Universitas Indonesia, saya punya mimpi. Saya kerja keras untuk itu. Jadi kalian yang tidak bisa bikin apa-apa, atau kalian yang tidak punya mimpi, silahkan teruslah di belakang. Tapi kalau kalian yang mau ikut saya berkembang dan maju, sama-sama menggapai mimpi dengan senang hati. Kalau kalian tanya kakak mau masuk UI bagaimana, saya kasih tahu. Kakak mau masuk Universitas Belanda bagaimana, saya kasih tahu. Tapi kalau kalian cuma mau menghujat dan tidak mau mengkoreksi diri atas hujatan-hujatan, dan kalian rasa itu hal benar, itu cara yang baik untuk berargumen, saya mau bilang tidak sayang, itu hal yang sangat-sangat salah. Mendingan kita semua belajar bagaimana cara berargumen dengan baik, agar besok-besok kalau ada masalah-masalah itu, akal dan data dijadikan satu baru berargumen. Bicara tuh ada cara-caranya, akal tuh dipakai. Tuhan membedakan kita dengan ciptaan yang lain itu adalah akal. Jadi akal itu dipakai untuk bicara yang baik, untuk bertanya. Pikir dulu, ini bagaimana? Ini kenapa bisa begini? Ada apa sampai begini? Itu pikir. Belajar untuk berpikir kritis. Jangan cuman apapun yang dikasih langsung telan mentah-mentah. Jangan dong. Yang lain semua kayak begitu, kita jangan. Kalau yang lain kayak begitu, tong harus tidak kayak begitu. Oke? Jadi sekali lagi untuk kalian-kalian yang tetap tidak suka dan tidak terima dan penjelasan ini, tidak apa-apa. Kalian punya hidup tidak memberikan esensi apapun, di saya punya hidup, jadi saya tidak apa-apa. Tapi saya sudah bilang bahwa banyak orang yang pintar memprovokasi situasi, banyak orang yang memanas-manaskan situasi, kita harus lebih bijak. Jadi sekali lagi, saya suka baca semua orang punya komen buat saya, dan orang maki saya pun saya baca. Dan bodoh itu orang punya komen buat saya yang saya baca. No itu orang punya komen yang bilang tentang Papua yang saya baca. Jadi kalau mau kasih video yang lengkap. Kalau mau kasih jatuh orang itu dengan cara yang baik. Dengan kalian menjatuhkan saya bukan berarti kalian lebih tinggi. Ingat ya, bukan berarti kalian lebih tinggi. Oh iya, begini ya, sekarang saya mau lanjut lagi sedikit. Kalian rasa kalian punya hak untuk maki saya, teh? Kalian rasa kalian punya perasaan harus dilindungi. Kalian rasa kalian bisa marah, kalian tidak terima kalau orang maki kalian. Terus kalian pikir kalian maki saya itu tidak apa-apa. Saya mau tanya ini, kalau kalian maki saya itu tidak apa-apa, saya tidak boleh marah. Kalian menuntut, kalian punya hak untuk dilindungi sebagai manusia, tidak boleh dirusak. Kita punya hak untuk maki orang, tidak, kita tidak punya hak untuk maki orang. Tapi jangan pikir bahwa karena kalian maki, orang tidak bisa maki balik. Bisa. Ya. Jadi, kalau mau maki orang, kalau orang maki balik, jangan menuntut hak kalau tidak kasih orang lain punya hak. Dan yang bilang saya yang duluan maki, di mana? Kok ada nonton saya punya live? Waktu itu kan ada nonton saya punya live, jadi kau tahu kan? Kau tidak nonton, jadi jangan bicara banyak. Ya, kalau nonton baru bicara tidak apa-apa, tapi kan kau tidak nonton. Oke? Jangan kira cuma kalian saja yang manusia. Semua orang juga manusia, saya juga manusia. Sekali lagi, yang suka saya tidak akan butuh saya punya penjelasan, tapi yang benci saya tidak akan percaya saya punya penjelasan. Jadi silahkan kalian mau baku benci, mau baku iri, mau baku tidak suka, mau baku dengki, silahkan. Kalau mau masih di belakang, dah. Tapi kalau mau maju, ayo maju sama-sama.
Saya nonton dari live SDM Now itu bukannya kakak baca komentar orang. Toh iya, kakak Goldenia betul. Saya baca orang punya komentar. Jadi yang tidak nonton baru bicara banyak nih, saya rasa lucu. SDM Now dan Bodok itu pun saya baca orang punya komentar buat saya. Orang maki saya bilang saya bodok, saya kasih dada bodok. Orang bilang SDM Now, orang bilang mau merdeka tapi masih tidur di pinggir jalan saja mau. Ini saya baca orang punya komentar. Jadi yang tidak nonton baru bicara banyak, ini kamu ada nonton kah? Saya tanya, kamu ada nonton? Tidak nonton tuh tidak usah bicara banyak. Tapi memang pada hakikatnya dorang-dorang ini yang bicara banyak dan memaki-maki saya tuh menggunakan kesempatan ini untuk maki-maki saya. Ini yang saya bilang ya. Katanya mau jadi menteri tapi terima kritikan tidak bisa. Kau belajar kritik di mana? Kritik itu bukan begitu. Kalau mau kritik silahkan kasih solusi yang baik, kasih saran yang baik. Kalau mau hujat atau membuli, itu berarti kau punya mental saja yang memang kau suka membuli dan menghujat orang. Ya, jadi kalau kalian tidak nonton live, diam saja sekali. Jadi orang tuh harus punya pendirian, jangan ikut-ikut bakar. Harus punya pendirian bahwa, oh dia bicara begini, saya harus cari tahu dia bicara apa, supaya jangan berargumen yang kosong. Punya pendirian, pelajari dulu, tanya, dengar, baru bicara. Ingat ya, pakai otak, lihat dulu, dengar, baru bicara. Dia punya susunan ya, otak ada di atas sini, mata turun ke telinga, telinga turun ke mulut, baru pakai emosi. Oke? Inseri 02 betul, terima kasih. Miss Independent, orang cerdas. Kamu lebih cerdas, kakak sayang, kakak Kia. Kakak Olva terbaik, abaikan orang-orang yang terprovokasi. Betul kak. Oke, berarti kita blok dorang. Kita blok tapi ini mau blok yang di blok sayang kakak, kopu hak, kopu live. Betul sekali. Itu saja, semoga kalian terima. Yang terima alhamdulillah, yang tidak terima pun ya sudah. Sekali lagi saya sangat sayangkan hal ini terjadi. Mari kita lebih bijak dan mari kita lebih membuka diri dan mengintrospeksi diri masing-masing. Semua mari lebih belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu.